Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Suka Bertani Official. Jangan lupa didukung channel ini dengan cara like, komen bila ada kekurangan ataupun kritikan dari video saya di komentar ya. Jangan lupa di subscribe kawan-kawan ya, dan di share kepada teman-teman bila video ini bermanfaat ya. Kali ini video saya membuat video tentang apa sih dampak yang akan terjadi bila pohon sawit tidak melakukan kastrasi ya, ataupun telat melakukan tahap kastrasi. Saya akan memperlihatkan di video ini sebagai perbandingan untuk para petani sawit bila ingin bertani menanam sawit ya. Jadi bukan untuk menjelek-jelekkan satu sama lain ya. Jadi untuk menjadi wawasan ilmu ya, ilmu tambahan, pengetahuan. Saya juga mungkin banyak kekurangan dalam menyampaikan ya. Jadi mohon maaf. Intinya video ini dibuat sebagai referensi untuk menanam sawit ya, atau cara untuk menanam sawit supaya sawitnya cepat besar dan berbuah dan hasilnya melimpah kawan-kawan ya. Video kali ini akan saya perlihatkan kondisi kebun sawit yang telat melakukan kastrasi ataupun tidak melakukan kastrasi sama sekali ya, dengan nanti yang melakukan kastrasi di usia yang sama. Oke kawan-kawan ya. Dan di video sebelumnya sudah saya buat juga video tentang kondisi sawit yang sudah melakukan kastrasi ya, sudah selesai melakukan tahap kastrasi di usia 2 tahunan. Dan itu kondisi pohonnya seperti itu, bisa teman-teman lihat. Dan kali ini videonya yang telat melakukan kastrasi ya, ataupun tidak melakukan kastrasi sama sekali bahkan ya. Oke, simak terus video sampai selesai. Jangan lupa di like, di subscribe. Nah oke teman-teman ya, ini kondisi pohon sawit yang telat melakukan kastrasi seperti ini kawan-kawan. Nah ini usianya sekitar 3 tahun ya, hampiran ya, hampir 33 tahun ini hampir. Nah, tapi kondisinya pertumbuhannya lambat besarnya kawan-kawan ya. Jadi ini kebetulan saya sudah izin dengan yang punya kebunnya untuk membuat video ini sebagai bahan referensi ya, ataupun wawasan pengetahuan bagi para petani. Ini kenapa tidak melakukan kastrasi, karena memang orang yang punyanya sangat repot sekali ya, itu tadi. Emang kalau melakukan kastrasi itu sedikit ekstra ya. Ekstranya itu kita harus meluangkan waktu untuk membuangi bunga-bunga mudanya. Nah ini pertumbuhannya ada yang besar ya seperti ini, ada yang kecil seperti ini ya. Ini kecil-kecil, jadi tumbuhnya nggak beragam. Ada yang besar kecil, besar kecil, besar kecil ya. Ini ada yang dikastrasi, ada yang enggak ini di dalam sawit ini kawan-kawan, di lahan ini. Tuh ya. Ini di dalam lahan ini ada yang melakukan kastrasi, ada yang tidak ya kawan-kawan ya. Jadi tumbuhnya tidak beragam atau besarnya tidak sama. Nah saya perlihatkan. Nah seperti ini kawan-kawan. Nah, ini sudah terlihat juga ya di bawah itu ya, banyak buah-buahnya. Ini tanda bahwasanya pohon sawit ini dari dulunya tidak dikastrasi ataupun telat ya mungkin ya. Nah, ini telat kastrasi. Jadi pertumbuhannya sawitnya lambat besarnya kawan-kawan. Ya. Dan ini saya perlihatkan lagi di sebelah sini, ini masih kecil juga nih. Bandingkan dengan yang saya buat video sebelumnya, itu usianya 2 tahun, baru 2 tahun kawan-kawan ya. Kalau nggak salah duluan ini ditanam kawan-kawan, pohon sawitnya ya. Ini duluan ditanam nih, jauh jaraknya sama yang kemarin saya buat videonya. Nah, untuk seperti ini sebenarnya harusnya dibuangi, masih dibuangi kawan-kawan. Kemudian sampai berbentuk buah ya. Tuh, sampai berbentuk buah. Ini harusnya udah dibuangi, masih dibuangi ya. Nah, itu buah dompet-dompetnya tuh, itu seperti itu harusnya dibuangi. Dan ini sampai berbuah seperti ini tidak dianjurkan kawan-kawan ya. Jadi seharusnya itu masih buah dompet, masih berbentuk buah dompet, sudah dibuangi. Jangan sampai sudah berbentuk buah seperti ini kawan-kawan. Bila mana sudah berbentuk buah seperti ini, itu nutrisinya yakin sudah terserap habis oleh buah. Yang tadinya untuk pertumbuhan batang sudah habis terserap oleh buah ini. Nah kawan-kawan ya, tuh, itu seharusnya masih dibuangi. Nah, seperti itu ya. Nah kita perlihatkan lagi contoh ya, ini jangan untuk bahan ejek-ejekan. Nah, ini pohon sawit itu tidak beragam pertumbuhannya. Ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Tapi rata-rata ini lambat besarnya kawan-kawan ya. Nah, ini saya contohkan. Ini seharusnya kawan-kawan, seharusnya seperti ini. Nih, seperti ini nih sudah kita buangi saja. Nih, kawan-kawan ya. Nih, dompet-dompet seperti ini nih. Nih, ini harusnya dibuangi kalau mau cepat besarnya. Nah, dari mulai muncul seperti ini sudah dibuangi kawan-kawan. Dan alat buang untuk buangnya juga sudah ada juga ya. Nanti saya sematkan juga linknya untuk pembelian alat
kastrasi ya. Nah, jadi seperti ini yang harus dikastrasi kawan-kawan ya. Mulai muncul seperti ini, sudah kelihatan seperti ini baru kita kastrasi. Jangan sampai sudah berbentuk buah. Dan ini kondisi lahannya, tumbuhnya tidak beragam, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar ya. Dan seharusnya di usia tanam 2 tahunan lebih ini, hampir 3 tahun ini, pohonnya sudah besar-besar seperti yang ini nih kawan ya. Nah itu kawan-kawan ya, jadi tidak beragam tumbuhnya ya. Nah dibandingkan yang tadi ya, sebelumnya ini ya, tadi ya, bisa teman-teman bandingkan. Nah itu yang umurnya 3 tahun. Nah ini hampir sama dengan umur ini, tapi kondisinya berbeda pohonnya, pertumbuhannya. Nah jadi kastrasi itu sangat penting bagi tumbuhan kelapa sawit dalam menanam sawit ya. Ini harusnya udah dibuang dari mulai muncul seperti ini. Tuh buah-buah dompet itu namanya. Ini harusnya udah dibuang kawan-kawan ya. Jadi buangnya sebulan sekali. Nah cuman memang kalau kita melakukan kastrasi, kita agak sedikit menambah waktu, ongkos ya. Kalau kita nggak bisa sanggup mengerjakan sendiri, kita menambah ongkos untuk pekerja membuangi ini ya. Tapi tidak masalah kawan-kawan, daripada nanti sawitnya lambat besarnya pertumbuhannya ya. Nah seperti ini tuh. Ini harusnya sudah dibuangi, jangan sampai berbentuk buah. Ini masih bisa dibuangi nih kawan-kawan. Kalau kita mau buangi seperti ini, udah seperti ini ya, buangin aja nggak apa-apa. Karena dari kita lihat fisik pohonnya, ya, kita lihat fisik pohonnya ini masih kecil, ya, tidak ideal untuk berbuah. Belum ideal untuk berbuah ini kawan-kawan ya. Jadi ini masih bisa dibuangi walaupun sudah berbentuk buah seperti ini. Tapi ini telat kawan-kawan ya. Jadi sayang, nutrisi pupuknya terserap oleh buah ini. Jadi lakukanlah kastrasi sebelum pemupukan kawan-kawan ya, sebulan sekali. Contoh kita mupuk 3 bulan sekali ya, contoh ya nih. Contoh kita mupuknya 3 bulan sekali ataupun 2 bulan sekali. Itu sebelum melakukan pemupukan, selama 2 bulannya itu ataupun 3 bulannya itu, kita melakukan kastrasi terlebih dahulu. Kita buangi dulu ya, baru kita melakukan pemupukan. Supaya nutrisi pupuk nanti terserap untuk pertumbuhan batang ya, supaya cepat besar. Oke kawan-kawan ya. Ini harusnya dibuangin tuh. Cuman ini telat kawan-kawan ya. Yang punya kebunnya mungkin repot, mungkin tidak sempat ya. Nah, ini seperti ini kondisinya, tapi tumbuhnya tidak beragam kawan-kawan. Dibandingkan yang seperti ini, yang usianya 2 tahun. Ini sama usia yang 2 tahun yang melakukan kastrasi itu kalah kawan-kawan. Bahkan ya. Ini usianya hampir 3 tahun nih kawan-kawan nih. Tapi kalah dengan yang usia 2 tahun melakukan kastrasi rutin. Besarnya itu kalah sama yang usia 2 tahun yang melakukan kastrasi. Tuh. Oke. Jadi ini pengetahuan, bukan sebagai bahan ejekan atau olok-olok. Nah, nanti saya jangan jadikan video ini sebagai perbandingan olok-olok ya. Tuh kawan itu yang kawitnya nggak dirawat, nggak. Jadi untuk perbandingan saya juga udah izin dulu sama yang punyanya. Untuk sebagai edukasi supaya petani sawit nanti kalau menanam sawit tidak salah ya dalam pengaplikasian ataupun perawatannya. Oke kawan-kawan ya. Nah itu, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil. Jadi nggak merata kawan-kawan ya. Kalau mau merata, yaitu tadi lakukan kastrasi semua, menyeluruh. Dari mulai muncul bunga dompet ya. Bunga dompet itu kita buangi, jangan sampai sudah berbentuk buah. Kalau sudah berbentuk buah, itu tandanya telat kastrasinya. Tapi tidak apa-apa dibuangi ketika sudah berbentuk buah. Namun, bukan itu nanti kalau sampai berbentuk buah itu pohonnya sama aja kuntet. Jadi hasil dari pemupukan itu nutrisinya terserap oleh buah itu kan kawan. Habis untuk pembentukan buah itu. Jadi intinya kita hasil nutrisi pupuk itu jangan sampai nanti terserap untuk pembentukan buah. Ya, jadi dia fokus untuk pembentukan pembesaran pohon. Nah kawan-kawan, ini coba bandingkan dengan yang melakukan kastrasi rutin ya, sebulan sekali dulunya. Nah ini tuh rapat pohonnya, kelihatan rimbun ya. Karena apa? Karena pertumbuhannya beragam sama besarnya kawan-kawan. Nah itu bisa dilihat ya dari kejauhan. Nah tuh, ini pertumbuhannya beragam kawan-kawan ya. Dan pohonnya juga tinggi, sudah tinggi besar ya. Ini usianya 3 tahun. Nah, dari tanah ke buah itu jaraknya 1 meter kawan-kawan, sudah 1 meter ya. Tuh kondisinya. Dia pertumbuhannya beragam kawan-kawan. Perbedaannya di situ ya. Dan pohonnya juga cepat besar. Ini usianya hampir sama dengan yang sana tadi teman-teman ya, sama dengan yang tadi di sana usianya. Tetapi pertumbuhannya lebih cepat ini.
Bahkan yang 2 tahun yang videonya saya buat sebelumnya, dari video ini ya, sebelum video ini dibuat udah ada. Itu bisa teman-teman lihat ya, video saya. Itu usianya 2 tahun, itu masih jaraknya menang jauh lah daripada yang tadi kita bandingkan yang tidak melakukan kastrasi. Pertumbuhannya lebih cepat yang tadi ya. Itu pada usianya baru 2 tahun ya, yang video saya sebelum itu. Kalau enggak ini saya perlihatkan lah sekilas ya. Ya. Oke kan kawan. Nah, ini usia 2 tahun dan sudah selesai masa tahap kastrasi ya. Sudah selesai dikastrasi dan ini akan nanti menunggu pemanenan sekitar 2 bulan lagi kawan-kawan. Akan dipanen ya. Ini sudah selesai tahap kastrasi itu. Tumbuhnya merata beragam semua kawan-kawan ya. Dari mulai sana tumbuhannya sama besarnya. Tuh. Terlihat ya perbandingannya dengan yang tadi. Itu berbeda kawan-kawan ya. Yang tadi banyak yang kosong lahannya karena ada yang kecil, ada yang besar, ada yang kecil, ada yang besar. Kalau ini tingginya beragam semua, sama semua. Dari mulai tinggi pohonnya. Tuh. Dan ini tinggal nunggu tahap pemanenan. 2 bulan lagi nanti akan dipanen karena sudah selesai masa kastrasi ya. Selesai masa kastrasi itu di usia 25 bulan itu terakhir melakukan kastrasi di usia 25 bulannya. Dan 26 bulannya itu dibiarkan saja ya ke depannya. Habis 25 bulan itu ke depannya dibiarkan saja kalau muncul lagi ya. Dan akan melakukan pemanenan. Bila sudah berbuah nanti panen udah merah-merah lagi ya. Jadi udah dari usia mulai muncul bunga dompet sampai usia 25 bulan. Di usia 26-nya itu dibiarkan saja buahnya ataupun bunganya supaya berbentuk buah. Dan dilihat juga dari kondisi pohonnya ya, pohonnya sudah tinggi seperti itu ya. Ada sekitar 40-60 sentian dari 70 cm lah, 60-70 cm dari tanah ya. Sudah ideal untuk berbuah. Tuh kawan-kawan ya. Itu tumbuhnya beragam kawan-kawan. Bandingkan dengan yang tadi. Ini usianya masih 2 tahun, yang tadi itu udah 3 tahun itu kawan-kawan. Yang tidak melakukan kastrasi yang tadi itu usianya sudah 3 tahun. Nah, ini baru 2 tahun kawan-kawan. Nah, tuh. Bisa dilihat ya dari sana ujung ke sini itu beragam semua pertumbuhannya ataupun sama besarnya, sama tingginya. Oke kawan-kawan ya, cukup sekian aja mungkin videonya ya. Nah, jadi menanam sawit itu tidak sepele kawan-kawan, tidak main tancap-tancap juga ya. Jadi ada tata caranya dari lubang tanam, jarak tanam, pemilihan bibit tentunya terutama ya paling penting ya. Jadi bibit itu sangat penting juga di dalam menanam sawit ya. Tentunya pilih bibit yang original, apapun itu jenis bibitnya, yang penting original ya, dari pembibitan resmi ya kan kawan ya. Jadi kastrasi itu sangat penting supaya tidak tekor nanti dalam pemupukan juga ya kan kawan ya. Jadi kita tidak terlalu banyak mengeluarkan untuk biaya pemupukan, terlalu banyak dalam menanam sawit sampai menunggu panennya ya. Jadi nanti daripada menyesal kemudian ya, lebih baik kita lakukan sekarang ya kan. Oke kan kawan ya, jadi itu pentingnya kastrasi supaya cepat besar pohonnya. Pertama, kedua nanti nutrisi pupuk itu tidak terbuang sia-sia kawan-kawan ya selama kita menanam dari mulai penanaman sampai panen. Jadi dia cepat besarnya pohonnya kawan-kawan, intinya seperti itu ya. Dan cepat panen. Sampai jumpa lagi di lain waktu. Bila mana ada kata-kata yang salah dari dalam video saya bisa ditambahkan di kolom komentar sebagai referensi saya. Dan semoga para petani sawit dimanapun berada selalu sehat. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.